Selamat siang, perkenalkan nama saya Asti atau Prasasti dengan NIM 28838. Di sini saya akan menjelaskan tentang web design dengan topik bahasa pemrograman sisi server atau PHP dan CRUD dari basis data. Apa itu PHP? PHP adalah bahasa scripting server side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut dengan Personal Home Page. Script sendiri merupakan sekumpulan instruksi pemrograman yang ditafsirkan pada saat runtime. Sedangkan bahasa scripting adalah bahasa yang menafsirkan script saat runtime dan biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lainnya. Karena PHP merupakan scripting server side, maka jenis bahasa pemrograman ini nantinya script atau pemrograman tersebut akan dijalankan atau diproses oleh server. Berbeda dengan JavaScript yang client side atau dijalankan oleh klien itu sendiri. Untuk perbedaan bahasa pemrograman dan bahasa scripting adalah untuk bahasa pemrograman yang pertama, bahasa pemrograman memiliki semua fitur yang diperlukan untuk membangun atau mengembangkan aplikasi yang lengkap. Yang kedua, kode harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum dapat dieksekusi. Yang ketiga, tidak perlu disematkan ke bahasa lain. Untuk bahasa scripting yang pertama, bahasa scripting paling banyak digunakan untuk tugas-tugas rutin. Yang kedua, kebanyakan kode ini dijalankan tanpa adanya kompilasi. Yang ketiga, biasanya tertanam ke dalam lingkungan perangkat lunak lainnya. Lalu, apa sih fungsi PHP itu? Fungsi PHP itu untuk membuat atau mengembangkan situs website statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP juga ini digunakan karena membuat website dinamis bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang dapat berubah-ubah sesuai dengan input user dan proses form dan lain-lainnya. Dalam membuat file PHP dapat digabung menggunakan tag HTML, dan ketika tag merupakan tag HTML, apapun disebut file PHP murni. Server terinterpretasi kode PHP dan mengeluarkan hasilnya sebagai kode HTML ke browser web, agar server mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML. Kita harus selalu menyertakan kode PHP dalam tag PHP. Nah, di sini itu ada contoh penulisan dengan sintaks PHP yang benar. Jadi, kita harus selalu menyertakan tanda segitiga ke sana atau besar, tanda tanya atau PHP. Echo ini berfungsi untuk seperti printf atau mengeluarkan hello world saat sudah di run. Nah, untuk ini, tanda tanya ini adalah penutup dari sintaks PHP itu sendiri. Nah, di sini adalah penulisan file PHP menggunakan tag HTML. Bisa dilihat, ini adalah tag HTML. Kalau kita tekan tag HTML, otomatis dia akan mengeluarkan ini hingga ke sini. Lalu, di dalam body, kita kasih seperti judul, menggunakan H2, heading 2, daftar hadir event. Lalu, kita masukkan file PHP-nya di sini, ya kan? Lalu, kita print, echo, menggunakan echo. Lalu, jangan lupa ditutup. Gitu. Nanti hasilnya akan seperti ini, muncul ini yang tadi heading 2, lalu ini adalah hasil tadi ya, warnanya itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang CRUD atau CRUD dari basis data. CRUD adalah akronim untuk create, read, update, dan delete. Operasi CRUD adalah manipulasi data dasar untuk database. Dalam tutorial ini, kita akan membuat aplikasi PHP sederhana untuk melakukan semua operasi pada tabel database di MySQL di satu tempat. Kita akan membuat aplikasi dengan tambahan seperti nanti akan saya tunjukkan, ya kan, dalam sisi front end. Intinya kita nanti bisa nambah, menghapus, dan mengedit data.
Pertama-tama kita harus dulu membuat koneksinya menggunakan .php seperti ini. Kita masukkan server localhost, kita sambungkan ke database. Sebelumnya kalian harus membuat database terlebih dahulu. Saya sudah membuat database dengan nama UMSI. Saya beri konekan databasenya seperti ini. Lalu saya buat get mahasiswa untuk seperti menampung data yang sudah kita masukkan sementara. Seperti biasa kita masukkan ya kan, ID, nama, dan alamat. Pakai array push supaya kan kita seperti mengirim bukan mengambil. Kalau mengambil kita pakai get itu. Lalu baru kita tambah. Bila menambah data mahasiswa, kita bisa pakai ini ya, insert into. Artinya data yang tadi sudah ditampung dalam get akan kita masukkan ke dalam mahasiswa, yaitu nama dan alamatnya. Lalu untuk update seperti ini ya, kita pakai update mahasiswa. Saya mau ambil namanya, alamat berdasarkan dengan ID-nya. Nah, di sini saya mencoba memasukkan ini. Lalu untuk delete mahasiswa seperti ini ya kan. Ini cara pertama saya mau menghapus dengan ID 9 Mia dari Bonang gitu. Pakai delete from dari mahasiswa berdasarkan dengan ID-nya seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini saya sudah menambahkan sudah sempat ngisi ya. Misalkan kita tekan tambah, masukin ID-nya misalkan 567 dengan nama misalkan Yuni, alamatnya Padang, nomor teleponnya terserah ya. Ini tuh harusnya hobi sih. Coba kita masukin aja mau masak. Ini mungkin saya salah masukin ya, ini simpan. Lalu kita lihat di sini dia sudah masuk. Oke. Lalu untuk mengeditnya kita bisa tekan edit. Kita pilih tadi yang mau kita masukin ya, dari mana ini. Misalkan mau diganti Yunia, diganti jadi Semarang. Lalu kita simpan. Bila ingin dihapus, tinggal hapus. Selesai. Mungkin seperti itu. Terima kasih.